Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channelnya Atisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kasam waras, Masya Allah. Kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kasam lagi ada di studio kayak Atisam, di taman lagi duduk ngedeprok, biasa gibah-gibah. Buat kalian yang takut dosa berjamaah, nggak usah nonton video Kaisang. Tapi kalau misalkan kalian pengen mengambil pembelajaran dari kisah teman kita, silahkan ambil pembelajarannya. Kalian kalau misalkan mengkritik, yuk jangan pedas-pedas amat cuy. Karena yang kayak saya akan bahas ini sedang mengalami musibah. Tidak semua mau ya masuk kontennya kayak Tisam, ya kan? Tapi ya kita juga jangan bikin konten aja. Bagaimana caranya kita mensupport, bantuan apa yang bisa kita kasih, iya nggak sih? Nah, pembelajarannya apa? Pembelajarannya ini banyak untuk bisa dipelajari oleh kita cuy, sebagai domestic helper. Jadi di sini kan euforia anak peperan ini kan mendoktrin kita ya, supaya nanti anak peperan ini bisa jadi ID permanen. Anak peperan ini dibantu kok sama ISS, dapat bantuan rumah, apalagi hamil ya kan. Hamil ini ada nih teman kayak Tisam juga yang habis brojol ya, pekerja migran. Jadi dia brojol, tapi dia punya utang sama majikannya. Jadi majikannya mengizinkan dia lahiran di sini. Setelah itu dia pulang ke Indonesia. Pemutusan kontrak secara kesepakatan bersama. Karena pekerja migran ini punya utang sama majikannya 30.000, majikannya nggak mau gitu kan. Udah kamu mengundurkan diri saja, hutang dianggap lunas. Tapi bayi kamu dibawa ke Indonesia dan kamu juga pulang ke Indonesia. Jadi terminate karena mengundurkan diri ya. Karena kalau majikan yang memecat, ya majikan kena vatsin. Karena dalam kandungan itu tidak boleh kita dipecat ya. Tapi karena sekali lagi pekerja migran ini dibantu terus-terusan sama majikannya dan majikannya baik ya coy. Jadi dia mau nggak mau ya dia juga sadar diri dan menandatangani pengunduran dirinya. Jadi keputusannya setelah paspor anaknya jadi, mbaknya pulang ke Indonesia. Nanti ya disehatin lagi terus proses lagi ke sini dengan hutang lunas. Ya termasuknya beruntung ya mbaknya ini, alhamdulillahirobbilalamin ya. Udah kemarin ponakan Kaisam lahir cuy. Nah sekarang nih kejadiannya ada anak kertas ya, kita sebut aja anak kertas ya. Anak kertas itu artinya apa? Dia dokumennya digadaikan ke imigrasi. Kalau dia nggak mau jadi warga Indonesia ya tetap dia masih warga Indonesia sebenarnya ya. Hanya saja dia berlindung supaya dia bisa izin tinggal di sini lebih lama, dikarenakan ada anak sih cuy, ya kan? Anak yang dilahirkan di sini. Ini sebenarnya kesalahan ini jangan dicontoh ya cuy ya. Ini benar-benar sangat menyengsarakan hidup kalian sendiri. Kayak Sam enak aja, kayak Sam yang ngomong sengsara kitanya hidupnya happy-happy aja kok, bahagia aja kok ya Sam. Nah, jadi ini kayak Sam mengingatkan. Jadi kalian kalau misalkan tinggal di sini dengan kertas ya, kalian juga harus tahu kematian kalian, sakit kalian. Yo kalau sakit masih bisa ya dapat ISS ya. Kalau kematian, pemulangan jenazah kalian itu bayar sendiri. Nggak ada ISS itu bantu untuk pemulangan jenazah kalian. Walaupun kalian anak kertas atau anak paper. Jadi kalau misalkan ada yang mendoktrin kalian, tenang aja nanti kamu pulang juga dibantu sama ISS pulang, nggak ada. Pulang bayar sendiri. 50.000 Hongkong dolar itu sekitar 110 jutaan ya cuy ya, untuk pemulangan kalian sendiri. Oke, Kaisam akan memfollow up, akan menaikkan kasus ini kepada kalian. Silahkan ambil kisah baiknya. Karena sekarang mbaknya masih koma di dalam rumah sakit. Di dalam rumah sakit, ya koma di rumah sakit Kaisam. Iya. Yeah. Dan mbaknya punya anak cuy. Di sini, anaknya paper juga. Bagaimana kalau kalian ini menghadapi situasi seperti ini? Kasus ini bagaimana terjadinya? Disclaimer dulu, mbaknya sudah diuji, sudah ada di rumah sakit. Jadi cukup doakan saja yang baik-baik saja. Jadi jangan pakai marah-marah ya. Boleh kalian mengkritik, tapi semoga kritikan ini tertuju bukan kepada mbaknya, kepada yang lainnya yang mungkin punya case yang sama. Buat kitanya pemegang kertas, anak peperan, yuk kita wis legowo aja. Apapun sudut pandang orang lain tentang kita, yang menjalani adalah kehidupan kamu sendiri. Tapi kalau misalkan mereka ngeritik kita, ya kita harus berbesar hati dan menerima konsekuensinya. Iya kok, memang kita seperti ini kok. Iya loh kita. Ya, biar sama-sama bisa mengambil sisi baiknya. Oke, terserah ini aib atau gimana, Kaisam akan menaikkan kasus ini. Kita sebut aja mbak ini namanya Mbak Sasa cuy. Jadi Mbak Sasa ini posisinya pemegang paper ya, kertas paper. Dimana Mbak Sasa ini
kenapa dia bisa mengambil paper? Dikarenakan dia mengandung cuy, dan melahirkan seorang putri di sini. Mau nggak mau dong, kalau kita sudah tidak ada ikatan kontrak dengan majikan, status kita ya mau gimana? OS ya bayar sendiri biaya persalinan. Pathfinder hanya menyarankan kalau kamu lahiran di sini, biaya persalinannya itu sekitar 90.000 sampai 100.000 Hong Kong dolar untuk ngelahirin secara overstay ya, karena kan tidak punya visa cuy. Jadi kita tetap menjadi visitor untuk lahiran di rumah sakit. Ya rumah sakit itu ya akan melahirkan bayi kita gitu kan, bantu prosesnya, tapi kita bayar sendiri. Nah makanya kenapa anak-anak OS ini mengambil paperan supaya menyelamatkan biaya rumah sakit itu supaya tidak terlalu mahal ya cuy ya. Jadi bisa dibantu oleh ISS itu dalam social welfare itu ya, untuk melahirkan anak. Alhamdulillahnya nih Mbak Sasa ini sudah melahirkan anak dan dia sudah berjuang membesarkan anaknya di sini. Anaknya juga status paper karena bapaknya ya bukan ID permanen pastinya. Akhirnya Mbak Sasa dan anaknya berjuang di Hong Kong, mati-matian bagaimana dia survive hidup. Anaknya juga sekolah, ingat ya, anak juga disupport loh. Paper ini disupport loh oleh, disekolahin, dapat bantuan, intinya tercover lah. Kalau untuk bantuan-bantuan ini sebenarnya anak paper ini banyak bantuannya cuy di sini. Hanya saja kita juga harus memikirkan, jangan memikirkan masa jaya aja nih, tapi kalian juga ingat 5 perkaranya. Salah satunya adalah sakit dan kematian kalian. Itu pun kalian harus mikir gitu. Ya kan, kenapa sih kita bekerja secara resmi? Karena kita mengandalkan asuransi. Di mana asuransi kesehatan ini yang akan mengcover kita kalau kita kenapa-kenapa di luar negeri. Ya kan, ini laler ngapain ini, ganggu aja. Kembali lagi nih ke kasusnya Mbak Sasa. Setelah berjuang mati-matian, dan Mbak Sasa juga punya teman dekat juga nih katanya. Ya, kejadiannya nih di tanggal 11 cuy, di jam 10.30 Mbak Sasa ini habis mengantarkan pacarnya ke MTR yang mau laporan paper juga ke CIC. Nah, saat di Yunlong, di sekitaran Yoho, di perempatan di situ cuy, Mbak Sasa ini nggak tahu apa yang merasukinya ya. Mungkin dia kecapean karena dia juga penjual gorengan dan makanan di Yunlong juga cuy. Wajar, kayak Tisam juga ngomong sama kalian, hidup paper itu keras. Bagaimana kita cukup dengan bantuan pemerintah saja, pastinya kita akan melakukan pelanggaran kerja ilegal juga untuk menambah pemasukan keuangan kita di sini. Iya dong, kita hidup di negara yang kita realistis aja, hidup ini mahal. Jangankan itu kita, orang Hongkongnya sendiri ini menganggap hidup di Hongkong ini sangat-sangat mahal sekali. Makanya kenapa dia migrasi ke London dan lain-lain, itu untuk mendapatkan pendidikan yang baik untuk anaknya dan secara free gitu. Orang Hongkongnya aja ampun-ampun hidup di Hongkong, kalian mau-maunya hidup di Hongkong dengan keras seperti ini. Ya salah satunya, ya kalian juga akan melakukan pelanggaran ilegal kerja kayak gitu lagi. Nggak mungkin kalau nggak kerja ilegal kalian. Akhirnya Mbak Sasa ini habis mengantarkan si pacarnya, tragedi itu terjadi. Dia nerobos lampu merah, di mana di situ jalannya bukan jalan sepeda. Ketabraklah cuy, mobil, pes, terpelanting. Di situ ada sepeda, Mbak Sasanya tergeletak dan sudah tidak sadarkan diri. Otomatis yang diserang apa? Kepala lah, pak gitu kan, dalam keadaan benturan yang keras. Ya mungkin saja Mbak Sasa ini kecapean, ya kan, kena jualan dan lain-lain. Ya salahnya sendiri Kaisam. Betul, ini kesalahannya sendiri. Maka dari itu udah, kalian gak usah marah, yang penting ambil pembelajarannya aja, ya. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit dan di situ cuy, di sini terjadinya pecahnya pembuluh darah. Akhirnya koma ini Mbak Sasa. Anaknya gimana Kaisam? Anaknya alhamdulillahnya diasuh sama temannya, paper juga, dan sudah dicek sama officernya, dititipkan di situ. Jadi buat kalian nih yang dititipin anak paper kayak gini, kalau ibunya di rumah sakit, kalau kalian merasa tidak mampu untuk merawatnya, titipkan ke shelter anak paper. Di situ udah terfokus di situ, makan terjamin, semuanya terjamin di situ. Jadi jangan mengambil tanggung jawab juga, karena hidup kalian aja juga di sini susah. Tapi alhamdulillahnya nih teman-temannya merangkul. Kalau bukan kita siapa lagi Kaisam? Ya harus. Kalau bukan kalian siapa lagi? Yang ada orang akan memandang paper ini gimana sih? Itu kan ya susah sendiri, kasihan deh lu kayak gitu kan. Empatinya sudah berkurang dengan ya susah sih, sudah dibilangin kan ini adalah konsekuensi jalan yang diambil sendiri. Alhamdulillahnya teman-temannya ini merangkul anaknya ya yang umur 9 tahun ini. Nah, sekarang ibunya sedang berjuang di rumah sakit ya
sekarang dalam kondisi yang tidak sadar. Terus juga di sini apa namanya, otaknya itu katanya ada yang diambil gitu ya cuy ya. Dan dokternya ini mengatakan bahwa kemungkinannya ini 10%. Ya I don't know ya. 10% ini dalam arti apa? Apakah kita harus juga menyiapkan kematiannya? Nah ini kita berbicara bukan pakai perasaan ya, kita pakai bicara logik gitu kan. Ya udah, ini Mbak Sasa sudah diuji kan, sedang di rumah sakit. Kita doakan ya cuy ya, semoga Mbak Sasa dalam keadaan yang bisa berjuang. Ingat Mbak Sasa ada anak di sini. Ayo Mbak sadar, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang tidak mungkin. 10% itu kata dokter. Tapi kita punya Allah gitu kan. Apa yang dilakukan Mbak Sasa semoga apa namanya bisa membuat dia sadar lagi. Ya Allah, ringankan sakitnya, sadarkan lagi ya Allah. Ayo cuy, doakan cuy. Apapun kesalahannya, kita manusia sebagai muslim, ya kita sudah kewajibannya untuk mendoakan. Kayak saya berharap semoga ada doa kita yang dirindukan Allah yang membuat Mbak Sasa ini sadar kembali. Amin ya rabbal alamin. Perjuangan memang susah, semuanya terpasang alat yang kayak bisa melihat ya, terpasang alat semuanya ini dibrongkos, kepalanya Kaisam nggak bisa apa-apa selain Kaisam bisa bersedih dan hanya bisa mensupport apa yang bisa kita bantu ya kan, dan doa yang pastinya. Nasi sudah menjadi bubur, kisahnya ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita, suka nggak suka anak paper dengan konten kayak Tisam. Yang penting ayo kita sama-sama apa sih yang bisa kita lakukan ya. Oke, Al-Fatihah. Terima kasih ya cuy ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kun fayakun, semoga ada keajaiban yang membuat Mbak Sasa ini sembuh kembali. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena Kaisam juga punya kasus dulu di rumah sakit Caiwan ya. Dia ini udah dibrongkos cuy, udah dipasang alat, udah kata dokter ya seperti itu, sama halnya sekarang yang sudah berjalan lagi dan sekarang sudah pulang. Tidak ada yang tidak mungkin ya kan. Kita percayakan medis Hong Kong itu good ya. Terus juga kalau Allah masih berkehendak memberikan umur yang panjang, tidak ada yang tidak mungkin walaupun tragedinya seperti ini. Sepakat? Sepakat. Oke. Tapi bagaimana nih Kak Isam? Kalau nauzubillah min dzalik, kita juga harus berbicara keburukannya ya, meninggal dunia. Oke, kita bahas statusnya dengan seperti ini, apa langkah-langkahnya dan bagaimana cara pemulangannya. Oke cuy, dari case-nya ini adalah pemegang kertas, di mana yang pertama dia dapat bantuan pastinya. Bantuannya itu ada food card yang bisa belanja makanan dipakai, dan itu juga ada bantuan anak paper tuh sebenarnya banyak cuy. Dan termasuk tempat ya, dan anaknya juga dibantu, dapat bantuan juga. Sekolah, keuangan dan lain-lain juga dibantu. Ya walaupun terbatas ya cuy ya. Perjuangannya Mbak Sasa membesarkan anak ini dikarenakan faktor tadi, hamil dulu nggak mau pulang, jadi akhirnya nekat jadi paper, termasuknya anaknya juga paperan karena tidak bisa menyerahkan DNA orang lokal sini ya cuy ya, jadi dia tetap paperan anaknya. Nah Kak Isam, nauzubillah min dzalik nih, kalau Mbak Sasa meninggal dunia nih misalkan, apa yang dilakukan? Ya anaknya otomatis pulang dong dengan ibunya. Anaknya berarti harus cancel paper juga, berarti Mbak Sasanya ini juga di-cancelkan papernya. Kembali lagi jadi warga Indonesia gitu kan, prosesnya memang panjang, itu nanti diurus sama officernya, sama ISS-nya sampai dokumen-dokumennya selesai. Terus anaknya ini juga harus ada penjamin untuk dipulangkan ke Indonesia. Contohnya Mbak Sasa punya keluarga di Indonesia gitu kan, memohon anaknya juga dipulangkan ke Indonesia. Itu permohonan dari keluarga juga harus ada. Terus ada yang mendampingi anaknya sampai pulang ke Indonesia. Jadi Hong Kong ID permanen atau dia pun masih punya visa di sini ya kan. Ini sebagai pendampingan anaknya. Jadi kalau misalkan anak ini dipulangkan berserta jenazahnya, harus ada pendamping dari Hong Kong untuk mendampingi anaknya sampai benar-benar diserahkan kepada keluarganya si Mbak Sasa ini di Indonesia. Ini kalau berbicara Mbak Sasa nggak ada umur ya cuy ya. Tapi ini hanya itu aja. Bagaimana ke depannya kalau misalkan terjadinya seperti ini. Jadi anaknya juga nanti di cancel papernya, nanti pulang sama jenazah ibunya, pulang ke rumah ibunya otomatis. Jadi dia nanti dipulangkan atas permintaan keluarga, dipulangkan juga anaknya ya cuy ya, beserta jenazahnya. Nah jenazahnya ini Kak Isam, siapa yang bayar? Yuk kita, nggak ada lagi. Ini harus biaya sendiri. Karena KJRI bukan kapasitasnya untuk memberikan bantuan, KJRI hanya berserta ISS ini proses administrasinya cuy. Ya, jadi uang dana ini dari siapa? Sendiri.
50 sampai 60 ribu Hong Kong dollar ini harus disediakan kalau jenazah ini harus pulang dengan cepat. Kalau enggak, ya berarti kita mencari donatur untuk memulangkan si jenazah ini. Yo, kita ngantrinya berapa bulan gitu kan? Ya tergantung mayat-mayat yang belum dipulangkan itu antrinya berapa lama. Ya di situ nunggu uang itu full untuk pemulangan si jenazah ini. Itu prosesnya ya cuy ya. Tapi ini belum terjadi. Kita harus tetap semangat. Kita harus tetap mensupport kesembuhan Mbak Sasa. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Ya Allah, mudahkan Mbak Sasa untuk proses penyembuhannya. Sadar aja dulu. Setelah sadar nanti pemulihan. Nah, kalau sakit kayak Tisam, kalau masih ada nyawanya, bagaimana pemulangannya? Itu biasanya lebih murah cuy. Setengah harganya. Kalau kita sakit, pemulangannya itu sekitar 25 sampai 30 ribu Hong Kong dollar, sekitar 60 sampai 70 juta. Nah, ini kasusnya kayak Ibu Martini nih. Ibu Martini ini kan posisinya masih hidup nih. Sedang kita perjuangkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemarin KJRI sudah kunjungan ke Ibu Martini dan alhamdulillah cuy, karena birokrasi ini adalah KJRI sendiri, Indonesian konsulat sendiri yang ke sana. Akhirnya imigrasi sudah langsung telepon ke KJRI. Jadi birokrasinya sekarang sudah diambil alih KJRI karena Kaisam mental cuy. Kaisam support dari belakangnya aja. Sampai Ibu KJRI-nya ngomong, Kaisam nanti kalau ini prosesnya sudah selesai bagaimana ke depannya? Yo, kalau Ibu Martini kan kasusnya sudah Kaisam ambil ya. Jadi kalau misalkan untuk pengantaran Bu, untuk pendampingan apa, kita siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim, kita siap. Ya kan? Yang penting Martini ini bisa pulang aja dulu Bu. Oke katanya, wes mantap, is the best. Kaisam punya semangat lagi nih untuk pemulangan Ibu Martini. Dan Kaisam juga membuka juga ya untuk Ibu Martini, barangkali kalian membantu ya, untuk membantu sedikit menyisikan uangnya. Silahkan lihat deskripsi Kaisam, silahkan alirkan di situ karena proses pemulangan Ibu Martini ini sekitar 25 ribu Hong Kong dollar ya cuy ya. Sekitar 50 juta. Ya Kaisam sih nggak ngemis-ngemis ya. Ini untuk yang terketuk aja deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim, karena kasusnya Kaisam ambil alih nih si Martini ini ya. Kalau kalian nggak tahu, Ibu Martini adalah anak overstay 15 tahun dan sudah terbaring di rumah sakit 2 tahun, di mana sudah tidak bisa berjalan. Handphone kayak Tisa mati ini pakai handphone yang kameranya buram juga ya, nggak apa-apa lah. Lanjutin aja dulu ya. Buat kalian yang nggak tahu kasusnya Ibu Martini adalah anak overstay 14 tahun dan dia sudah di rumah sakit 2 tahun berbaring dan kakinya sudah tidak bisa berjalan, ya kan? Karena keluarganya itu memohon dengan sangat, ya Allah kayak Tisa, kakak saya nggak pernah pulang, bagaimana bisa nggak diperjuangkan? Karena kita juga berkaca dengan kasusnya Nurjannah ya, pemulangan jenazah overstay itu sampai 50 ribu Hong Kong dollar. Ya jadi kita apa salahnya gitu kan, mumpung masih nyawa masih ada gitu kan, ya kita bantu sebisa kita ya cuy ya. Ini juga sebagai pembelajaran untuk Kayatisam dalam mengedukasi kalian bahwa pembelajaran ini tuh sangat mahal harganya, bisa sampai 50 juta 60 juta, supaya kalian bisa mengambil pembelajaran dari kisahnya si Martini ini ya cuy ya. Jadi ada udang di balik rejek, dimana Kaisam mengambil kasus ini sebagai contoh nyata kepada kalian bahwa Kaisam ngomong tuh nggak main-main gitu cuy. Memang benar adanya seperti ini. Jadi buat kalian yang bisa mengambil hikmahnya, pembelajarannya, alhamdulillahirobbilalamin. Tapi buat kalian yang apa sih Kaisam tuh ngomong apa gitu kan, ya itu terserah kalian. Karena belum tentu keberuntungan Martini ini akan terjadi dengan kalian, dan belum tentu juga Kayatisam bisa menolong kamu dengan kasus yang sama. Oke, karena Kaisam juga manusia yang punya keterbatasan. Tadi handphone Kaisam mati ya cuy ya, tapi nggak apa-apa ya, closingnya di sini aja. Jadi buat kalian yang tergerak hatinya untuk menolong Martini ya, sekitar 25 ribu Hong Kong dollar kita alirkan pelan-pelan ya kan. Bismillahirrahmanirrahim, kecil besarnya Kaisam ucapkan terima kasih. Semoga pemulangan Martini ini bisa benar-benar berjalan sesuai rencana kita sebagai manusia ya cuy ya. Dan semoga juga Kayatisam bisa membawa Martini pulang ke Indonesia sebelum Kayatisam pensiun 2026. Nanti kalau misalkan tibanya Kaisam sudah pensiun dulu, Kaisam tetap juga bertanggung jawab, dan Kaisam juga tetap aja cuy, Kaisam pensiun itu masih ada teman-teman Kaisam yang mengontrol ke rumah sakit, labor dan lain-lain. Kaisam juga tetap pantau, tapi Kayatisam punya waktu banyak nanti di rumah supaya bisa menolong kalian. Gak usah khawatir, nanti mobil Kayatisam juga bisa penjemputan kalian untuk rumah sakit nanti ya, insya Allah ya bisa lebih enak gitu kalau Kaisam handle tanpa ada ikatan kontrak kerja dan visa kerja di sini. Oke, jadi kalian gak usah sedih saat kalian pulang, saat Kayatisam nanti pulang ke Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim, silakan cek deskripsi, di situ ada rekeningnya dan ada nomor FPS-nya, dan itu mengalir ke Kak Isam ya. Jadi Kak Isam bertanggung jawab penuh atas semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doakan Mbak Sasa juga ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Untuk Mbak Sasa, hari ini kayak Isam kunjungan ke sana untuk mengecek ya apa yang dibutuhkan, mungkin pampers untuk anaknya juga. Anaknya kan masih 9 tahun ya, silakan barangkali yang mau berbagi makanannya juga di welcome banget ya. Selepas apapun kesalahannya silakan saling bantu meringankan ya. Apapun statusnya di sini, kita manusia dan dia juga tetap warga Indonesia. Kita harus punya hati legowo ya cuy ya. Kita boleh mengingatkan tapi kita juga tetap mengulurkan tangan kita ya. Jadi kebencian itu jangan sampai benar-benar membuat kita itu jadi sombong gitu ya cuy ya. Nggak boleh juga, Kaisam juga tidak mengharapkan generasi Yatisam seperti itu. Tetap apa yang bisa kita tolong gitu kan. Yang penting jangan berhutang atau menghutangkan uang, oke? Sepakat ya. Kalau hanya makanan insya Allah kita mampu, bener nggak sih? Nah itu mungkin sharing Kaisam hari ini. Insya Allah Mbak Sasa Kaisam pantau ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.